Hai, netizen suara.com. Balik lagi di Throwback Crime yang akan membahas mengenai kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Bareng gue, Widi Sihombing. Pada episode kali ini gue akan membahas mengenai kasus pembunuhan sekeluarga di Banyumas karena berebut harta warisan. Kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di desa Pasinggan, Banyumas, Jawa Tengah. Kasus ini baru terungkap pada Agustus 2019. Kasus ini bikin geger warga. Kapolres Banyumas saat itu AKBP Bambang Yudantara mengatakan motif pembunuhan 4 anggota keluarga didasari dendam karena masalah tanah warisan. Adapun peristiwa pembunuhan keji ini dilakukan pada tahun 2014. Adapun korban tewas bernama Supratno berusia 51 tahun, Sugiono berusia 46 tahun, Heri 41 tahun, dan seorang cucu bernama Vivin berusia 21 tahun. Kasus ini akhirnya menemukan titik terang setelah salah satu tetangga korban menemukan kerangka manusia dan selanjutnya lapor polisi. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya polisi berhasil mengungkap pelaku yang tidak lain memiliki hubungan keluarga. 4 pelaku yang kemudian dijadikan tersangka adalah Suminah yang berusia 52 tahun dan 3 anaknya, Irfan Firmansyah berusia 32 tahun, Ahmad Saputra alias Putra yang berusia 27 tahun, dan Saniah yang berusia 37 tahun. Ya ampun, sampai sebegitunya ya berebut harta warisan, sampai pelaku tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Kepada polisi, Saminah menceritakan awalnya dia membawa ibunya Misem ke rumahnya. Ini bertujuan agar rumah orang tuanya yang kemudian menjadi lokasi pembangunan kosong. Jarak rumah Saminah dan Misem berdekatan atau sekitar 5 meter. Misem diketahui tinggal bersama 3 anaknya, Supratno yang berusia 51 tahun, Sugiono berusia 46 tahun, Heri 41 tahun, dan seorang cucu bernama Vivin berusia 21 tahun. Tidak lama setelah itu, 2 anak Saminah yakni Irfan dan Putra masuk ke rumah Misem. Saat itu pelaku Irfan dan Putra menemukan pamannya bernama Sugiono sedang mandi. Mereka yang sudah punya niatan jahat kemudian melancarkan aksi pembunuhan dengan dipukul menggunakan besi bekas dongkrak saat korban keluar kamar mandi. Setelah Irfan melayangkan pukulan, Putra kemudian menghantam pamannya dengan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Setelah Sugiono tidak bernyawa, kemudian pelaku itu membawa Sugiono ke salah satu kamar di rumah Misem. Sempat terjadi percekcokan hingga terdengar tetangga saat kedua pelaku menghabisi nyawa korban. Tetangga yang curiga kemudian menghampiri rumah Misem. Namun mereka ditemui Suminah dan menyampaikan ada masalah keluarga. Ya ampun Bu Minah, kenapa ikut membiarkan anaknya melakukan aksi pembunuhan? Irfan dan Putra selanjutnya menunggu Supratno. Setelah tiba usai bekerja, Supratno yang merupakan PNS langsung dibunuh kedua tersangka dengan cara dipukul menggunakan besi dan tabung gas LPG. Jenazah Supratno selanjutnya dibawa ke kamar dan ditumpuk dengan jenazah Sugiono. Tak lama setelah itu datang Heri yang merupakan putra bungsu Misem. Dia kemudian dipukul tersangka dari belakang hingga meninggal dunia. Pelaku lagi-lagi menyeret korban ke kamar dan ditumpuk dengan korban lainnya. Usai 3 nyawa dihabisi, Saminah yang merupakan orang tua pelaku melarang Misem pulang ke rumah hampir 1 bulan. Selama itu, Irfan dan Putra selalu membersihkan rumah Misem
dengan tujuan menghilangkan jejak. Tetangga yang tidak pernah melihat keberadaan korban pembunuhan sempat bertanya, namun para pelaku beralasan mereka sedang merantau. Begitu juga dengan Saminah yang beralasan kepada ibunya kalau 3 saudaranya sedang merantau. Saniah yang merupakan putri sulung Saminah berperan untuk menjual beberapa barang milik korban, diantaranya sepeda motor. Pembunuhan ini terungkap setelah kerangka 4 korban ditemukan Rasman yang berusia 63 tahun saat membersihkan halaman belakang rumah Misem pada 22 Agustus. Namun Rasman baru menceritakan penemuan kerangka itu pada seseorang bernama Saren yang berusia 55 tahun 2 hari setelahnya atau 24 Agustus. Pada awal tahun 2020, kasus ini akhirnya naik ke meja hijau. Para pelaku sudah duduk sebagai terdakwa baru menyesali perbuatannya. Di persidangan, Suminah bersama kedua anaknya meminta izin kepada hakim untuk sungkem dan bersalaman dengan Misem sang ibu. Dalam persidangan itu pula terungkap kalau Misem selama 5 tahun mencari keberadaan 3 anaknya. Pada akhirnya Misem harus menerima kenyataan pahit. Ketiga anaknya dan cucunya telah meninggal dunia di tangan Suminah dan keluarganya. Awal terbongkar kasus ini setelah salah satu tetangga Misem membersihkan kebun dan mendapatkan 4 kerangka manusia pada Sabtu 24 Agustus 2019. 3 dari 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap 1 keluarga di Banyumas divonis penjara seumur hidup. Vonis yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada 6 Mei 2020 itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati. Majelis hakim berpendapat kakak beradik Irfan dan Putra terbukti secara sah dan melakukan pembunuhan berencana, penyembunyian mayat, dan menguasai harta korban. Sedangkan Saminah, ibu dari tersangka Irfan dan Putra yang menjalani sidang terpisah juga divonis penjara seumur hidup. Saminah dianggap ikut merencanakan misi pembunuhan dan menguasai harta korban. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Tak terima divonis seumur hidup, Saminah mengajukan banding. Akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding Saminah dalam kasus pembunuhan 4 nyawa di Banyumas. Alhasil, hukuman ibu dari eksekutor pembunuhan itu disunat dari penjara seumur hidup jadi 20 tahun penjara. Itulah kasus pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh Saminah dan keluarganya. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya.